Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agni Fahimi dengan NIM 24086005. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tanggapan tentang sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. PJOK bukan olahraga biasa. PJOK merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk siswa sehat secara fisik, kuat secara mental, dan bersikap baik dalam sesama. Nah, dalam pelajaran PJOK ada 3 aspek yang perlu diketahui dan dipahami. Yang pertama ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan seperti siswa dapat memahami bagaimana peraturan dalam bermain, dan yang kedua itu ada aspek sikap. Nah, maksud aspek sikap ini siswa dapat bersikap disiplin, aktif, sportivitas, bertanggung jawab, kerjasama, dan lainnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Siswa dapat melatih gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap, dan berbagai teknik olahraga lainnya. Nah, untuk mencapai semua tujuan tersebut, tentu ada sarana dan prasarana yang dapat memadai atau mendukung semua kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang langsung digunakan saat praktik. Contohnya seperti bola, net, matras, dan alat atletik lainnya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas pendukung seperti lapangan, tempat peletakan alat-alat, dan lain sebagainya. Nah, jadi sarana dan prasarana di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita di sekolah. Setelah saya menjelaskan sarana dan prasarana tadi, nah, kita masih banyak melihat di sekolah-sekolah itu memiliki kekurangan fasilitas atau fasilitas di sekolahnya tidak memadai. Nah, contohnya itu seperti lapangan yang kecil atau permukaannya tidak datar, bola yang tidak sebanding dengan jumlah siswa, dan alat yang sudah banyak rusak dan belum diganti. Nah, ini menjadi penghambat berjalannya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, jadi kita sebagai guru PJOK, kita harus bisa memikirkan atau melakukan atau memberi tindakan atas solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kondisi seperti ini juga berdampak pada proses pembelajaran. Nah, siswa menjadi kurang aktif dan harus menunggu giliran. Waktu praktik menjadi terbatas, guru kesulitan mengatur kelas, dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Nah, jika pembelajaran PJOK kurang optimal, maka pengembangan keterampilan gerak siswa juga terhambat. Padahal, masa sekolah adalah masa yang penting untuk melatih kemampuan fisik anak-anak. Namun menurut saya, keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk menyerah atau mengurangi kualitas pembelajaran di sekolah. Justru ini adalah peran atau disinilah peran guru PJOK sangat dibutuhkan. Guru PJOK harus kreatif, inovatif, dan mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kondisi yang ada. Oke, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu dari permasalahan atau problem-problem sebelumnya, kita dapat mencarikan solusi yang terbaik. Contohnya, saya akan memberikan solusi yang pertama, yaitu kita dapat memodifikasi permainan atau memodifikasi alat yang ada di lingkungan kita. Nah, kita sebagai guru dapat membuat atau memanfaatkan alat
alat sederhana. Contohnya seperti botol bekas. Nah, kita dapat mengganti botol bekas itu dijadikan sebagai kon atau alat pembatas, dan tali rapia atau tali sebagai pembatas atau sebagai net, dan bola plastik bisa menjadi alternatif untuk latihan dasar. Nah, dengan kreativitas, alat sederhana pun bisa menjadi sangat bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu modifikasi permainan. Nah, jika lapangannya sempit, permainan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Misalnya buka satu pertandingan besar, tetapi beberapa pertandingan kecil sekaligus. Maksudnya itu pertandingan itu besar tapi dibagi berkelompok-kelompok kecil. Dengan cara ini semua siswa dapat bergerak aktif, tidak hanya menunggu atau melihat teman-temannya yang lagi bermain. Nah, yang ketiga, latihan tanpa alat. Nah, kita lebih banyak ke latihan kebugaran jasmani. Contohnya seperti sit up, push up, back up, squat jump, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu manajemen kelas yang baik. Nah, manajemen kelas yang baik ini maksudnya yaitu setiap kelompok di kelas itu dibagi berkelompok kecil. Nah, setiap kelompok itu ada kegiatannya itu berbeda-beda. Kelompok yang pertama yaitu misalkan sprint. Yang kedua yaitu melakukan drill ABC. Yang ketiga itu misalkan lari estafet. Nah, begitu seterusnya. Setelah kelompok 1 selesai, yang kelompok 1 pindah ke kelompok 2, kelompok 2 pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 4, ke kelompok 4, misalkan kelompoknya sampai kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini kembali ke kelompok 1. Nah, jadi mereka semua itu merasakan bagaimana aktivitas-aktivitas dan tidak termenung melihat teman-temannya. Nah, apabila pembagiannya itu merata seperti itu, jadi semua siswa dapat bergerak aktif dan kelas menjadi terorganisir, dan capaian pembelajaran seorang guru tercapai, dan siswa pun menjadi happy dan tidak monoton. Selanjutnya yaitu upaya penggandaan sarana. Nah, sekolah dapat mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan dan atau bekerja sama dengan komite di sekolah, karena peningkatan fasilitas di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru tetapi tanggung jawab bersama. Menurut saya, profesionalisme guru itu bukan diukur dari segi kelengkapan fasilitas yang ada di sekolahnya, tetapi bagaimana cara guru itu dapat mengorganisasi atau memanfaatkan bahan atau alat-alat yang berada di lingkungannya. Nah, guru yang baik bukan guru yang bisa membuat siswanya aktif. Yang baik adalah guru yang bisa membuat siswanya tetap aktif, semangat, dan senang bergerak walaupun dengan fasilitas yang terbatas tadi, cuma dengan menggunakan konnya itu seperti botol, talinya itu dan netnya itu hanya tali, dan tapi siswa itu dapat melakukan gerakan dengan bahagia, senang, dan semangat. Nah, itulah adalah guru yang baik, bisa memotivasi dapat memotivasi murid-muridnya dengan baik. Nah, kita sebagai guru PJOK harus bisa menyiapkan diri
untuk menghadapi bagaimana kondisi di lapangan nantinya. Tidak semua sekolah yang memiliki fasilitas yang baik atau fasilitas yang memadai seperti yang kita rasakan di perkuliahan saat ini. Nah, bayangkan saja kita tidak memahami bagaimana kita menghadapi kondisi seperti tidak cukupnya sarana dan prasarana di sekolah, tapi kita juga tidak memahami bagaimana solusi atas tidak memahami solusi yang ada di lingkungan ini. Pasti kita akan sangat terkendala dengan semuanya. Karena itu, kita harus memiliki kemampuan strategi pembelajaran yang kreatif, fleksibel, dan inovatif. Sebagai kesimpulan, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah memang menjadi kendala atau tantangan dalam pembelajaran PJOK. Namun, dengan adanya kreativitas dan strategi yang tepat akan membuat manajemen kelas yang baik serta kerjasama berbagai pihak juga membantu menyelesaikan solusinya. Semoga kedepannya fasilitas yang ada di sekolah-sekolah dan fasilitas pendidikan di berbagai sekolah semakin baik sehingga tujuan pendidikan jasmani dapat tercapai secara maksimal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.